Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Yuningrum, NIM 20233100 dari jurusan Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tab mailing pada Microsoft Word 2007 pada mata kuliah pengantar aplikasi komputer. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tab mailings pada Microsoft Word 2007. Tab mailings adalah untuk membuat sebuah surat massal dengan format tulisan yang sama, akan tetapi mempunyai data yang berbeda dari setiap surat. Nah, tab mailings ini terdapat 5 grup. Yang pertama itu ada grup create, yang kedua ada grup start mail merge, yang ketiga ada grup write and insert fields, yang keempat ada grup preview result, dan yang terakhir ada grup finish. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu grup yang ada pada tab mailings. Yang pertama, pada grup create. Grup create ini terbagi atas dua ikon. Yang pertama ada ikon envelopes, yang kedua ada ikon labels. Pada ikon envelopes ini berguna untuk membuat dan mencetak sampul pada amplop. Nah, kita coba ya. Kita tekan envelopes. Di sini terdapat dua bagian. Yang pertama ada delivery address. Yang kedua ada return address. Nah, sedangkan delivery address ini berfungsi untuk mencatat alamat tujuan kita. Sedangkan return address ini alamat kita sendiri. Nah, misalkan kita mengirim suatu surat ke suatu intensi, misalnya perusahaan, kepada yang terhormat, nama perusahaan, alamat perusahaan, dan kontak person perusahaan tersebut. Nah, sedangkan return address ini alamat kita sendiri. Nah, nama lengkap kita sendiri, misalnya nama lengkap saya Widya Yuningrum, alamat lengkap. Kalau misalkan kita ada kontak person, kita bikin kontak person, dan kalau kita ada email, kita bikin juga alamat email kita. Nah, di sini juga terdapat dua bagian, ada preview dan ada juga fit. Kalau preview ini berapa ukuran yang kita inginkan? Nih, misalkannya nih berbagai macam. Di sini saya pengen size 10. Oke. Yang kedua ini ada fit. Fit ini tampilan saat kita ngeprint. Apakah kita mau yang kayak gini? Apa kita mau yang kayak gini? Atau kayak gini? Nah, saya mau mencoba yang kayak gini. Oke. Kalau kita mau langsung ngeprint, kita tinggal pencet print. Kalau kita mau menjadikan ke dokumen, kita pencet add to document. Yes. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, icon yang kedua itu ada labels. Labels di sini, icon yang kedua itu ada labels. Labels di sini berfungsi untuk menuliskan alamat dan nama. Nah, kita pencet. Di sini ada full text of the same label, ada single label. Di sini saya memilih full text of the same label. Di sini juga ada ukurannya, kita atur letter 1/4 letter. Oke. Kalau kita mau ngeprint langsung, tinggal pencet print. Kalau kita mau menjadikannya sebagai dokumen, kita pencet dokumen. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, ada grup start mail merge. Grup start mail merge ini berfungsi untuk membuat surat dari mulai sampul, isi, dan kelengkapan lainnya.
Di sini terdapat 3 ikon. Yang pertama itu ada ikon Start Mail Match, yaitu berguna untuk membuat surat yang dikelola untuk orang banyak sekaligus, baik surat biasa maupun email. Nah, ketika kita mencet Start Mail Match ini terdapat beberapa macam. Kalau kita pengen membuat mail match secara mudah, tidak secara manual, kita tinggal pencet step by step mail match result. Nah, di sini akan muncul ikon yang ada di atas ini sampai finish. Nah, kita coba. Ada letters, ada email, dan ada envelopes dan sebagainya. Di sini saya memilih letters. Next. Dan di sini juga ada use the current document. Karena saya ngambil dari dokumen, saya klik use the current document. Next. Nah, di sini ada icon select recipients. Kita tidak perlu memencet bagian icon yang ada di atas sini satu persatu. Kita tinggal melanjutkan step by step yang kita pencet di icon Start Mail Match tadi. Nah, di sini ada use an existing list. Ini kalau kita udah mempunyai list. Sedangkan kalau kita tidak mempunyai list, kita pilih type a new list. Nah, karena saya sudah memiliki list, saya pilih list. Next. Nah, select recipients ini berguna untuk membuat dan mengelola daftar penerimaan surat. Yang ketiga ada icon edit recipients list ini berguna untuk mengedit daftar penerima nama. Nah, yang ketiga itu ada group write and insert. Yang ketiga itu ada group write and insert fields. Nah, grup ini berfungsi untuk mengelola data identitas penerima surat yang sedang kita buat. Nah, pada grup ini terdapat beberapa ikon. Yang pertama ada ikon highlight match field, yaitu berfungsi untuk mengetahui atau mengubah informasi yang salah terkait surat yang sedang kita buat. Yang kedua itu ada icon address block. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan alamat tujuan pada surat yang kita buat. Nah, misalkan ini. Kita tekan address block. Oke. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita juga bisa menekan dari icon step by step yang kita tekan tadi ini. Ada address block. Nah, selanjutnya ada greeting line. Nah, greeting line ini berfungsi untuk menambahkan nama sapaan dari penerima surat. Nah, misalnya kayak Dear Buku Bara. Oke. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya itu ada insert match field. Nah, ini berfungsi untuk memasukkan informasi tambahan tentang penerima surat. Icon selanjutnya itu ada icon rules. Icon rules ini berfungsi untuk menambahkan atau menggabungkan keputusan tindakan pada surat dengan memanfaatkan penyimpanan awan. Nah, di sini kita mencoba menggunakan next record. Maka akan ada nanti muncul kayak gini. Selanjutnya itu ada match field. Match fields ini berfungsi untuk memeriksa atau mencocokkan identitas penerima agar tidak terdapat penerima ganda. Nah, dan selanjutnya itu ada icon update labels. Update labels di sini berfungsi untuk mempengaruhi label surat sesuai dengan keadaan terkini.
Grup yang keempat yaitu ada grup preview result, yaitu berfungsi untuk melihat hasil surat yang dibuat beserta keakuratan isi surat. Pada grup ini terdapat beberapa ikon. Yang pertama itu ada ikon preview result, yaitu berfungsi untuk melihat surat beserta daftar penerima yang telah kita buat. Nah, contohnya kayak gini. Kan ada address block, ada greeting line, ada next record yang kita buat tadi. Kalau kita pencet preview result, nah maka kita akan tahu secara manual kayak buku Jodibara, Jakarta, dan tampilannya seperti ini. Dan selanjutnya ada icon find recipients. Nah, ini berfungsi untuk mencari identitas penerima surat sesuai dengan daftar penerima surat yang telah kita buat tadi. Nah, selanjutnya ada auto check for errors. Nah, icon ini berfungsi untuk memeriksa secara otomatis apakah ada kesalahan dalam surat yang telah kita buat. Nah, tampilannya akan kayak gini. Selanjutnya itu ada grup finish. Nah, selanjutnya ada grup finish. Grup finish ini itu sebagai proses finalisasi dalam pembuatan surat. Icon yang terdapat pada grup finish itu yaitu finish and merge. Berfungsi untuk melakukan tindakan lanjut setelah surat yang dibuat sudah lengkap dan selesai dikerjakan. Di sini ada beberapa bagian, yaitu ada edit individual dokumen, menjadikannya sebagai dokumen, ini langsung ngeprint, dan ini mengirim melalui email. Kalau saya mau menjadikan sebagai dokumen. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Demikianlah ringkasan yang dapat saya sampaikan mengenai tab mailings Microsoft Word 2007. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.